Shalom semua pelatih-pelatih ICM yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam ruangan pembelajaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar satu lagi topik yang tidak kurang pentingnya dan juga topik yang boleh kita katakan perlu dilakukan, yaitu perlu dipraktikkan. Yaitu apakah pemenang jiwa, dan juga satu lagi topik yaitu penjala manusia. Jadi kedua-dua topik ini terdapat dalam buku ICM Mode 1, yaitu di dalam bahagian yang ketiga. Jadi terima kasih kepada saudara-saudari yang setia hadir untuk kelas ini, kelas pemuridan ini, dan sama-sama kita belajar topik ini yang mungkin saudara-saudari pernah diajar di gereja di kelompok sel, ataupun ini merupakan kali pertama saudara-saudari belajar topik ini. Dan saya berharap untuk kefahaman yang lebih jelas, saudara-saudari boleh membaca di dalam buku ICM modul 1 bagian ketiga, yaitu di bab kedua, apakah pemenang jiwa itu dan penjala manusia, pada muka surat 236. Oke, terima kasih teman-teman, saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum itu, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada malam hari ini. Jadi, pembelajaran malam hari ini bersandarkan kepada dua objektif penting, yaitu ICM melalui pembelajaran ini memberikan kefahaman secara dasar mengenai apakah itu pemenang jiwa. Kita banyak dengar tentang apa itu pemenang jiwa, menangkan jiwa. Malam hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pemenang jiwa dan penjala manusia yang digambarkan Yesus ketika dia mengilustrasikan pekerjaan selepas Petrus mengikut dia, yaitu ikutlah aku akan jadikan kamu sebagai penjala manusia, kata Yesus kepada Petrus. Jadi keduanya kesannya para pelajar berupaya menjadi pemenang jiwa yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya dan juga sebagai penjala manusia. Jadi dalam kelas pemuridan ICM ini yang bertapak di dalam satu badan misi yang dipanggil ICM, sudah pasti saudara-saudari akan dijelaskan mengenai bagaimana memenangkan jiwa. Sebab ICM ini adalah sebuah badan misi penginjilan yang aktif mengadakan kelas-kelas pemuridan dan juga menjalankan lawatan lapangan, membawa pelajar ke lapangan untuk dijadikan pelatih, meneruskan legasi membawa Injil ke tempat-tempat di bandar maupun di luar bandar. Jadi ini dua objektif pembelajaran kita malam hari ini. Saya mulakan pelajaran malam hari ini yaitu mengenai apakah itu pemenang jiwa ataupun apakah pemenang jiwa itu. Pertama sekali, pemenang jiwa dikatakan di dalam buku ICM ini merupakan suatu kerinduan Tuhan, yaitu setiap orang percaya harus mensaksikan, mengungkapkan, atau membagikan imannya atau kepercayaannya. Yaitu kepercayaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa janji Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita harus mengkongsikan kepercayaan kita itu kepada orang yang belum percaya, maupun meneguhkan kepercayaan kepada orang yang telah menerima Yesus, supaya mereka kekal teguh, tekar taat kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, pemenang jiwa ini adalah memenangkan orang lain bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan definisi secara dasar ataupun ringkas apakah itu pemenang jiwa.
Oke, maka itu pemenang jiwa. Seterusnya Cikgu ingin bawa saudara-saudari kepada ciri-ciri pemenang jiwa. Oke, ciri-ciri ini ada tertulis dalam buku ICM. Jadi malam hari ini saya ringkaskan di dalam slide ini. Untuk bacaan yang lebih lanjut, saudara-saudari boleh baca dalam buku ICM, buku ICM. Pertama, ciri yang pertama adalah pemenang jiwa ini adalah orang Kristen atau orang percaya yang mengalami keselamatan yang sejati dan tulus melalui imannya kepada Kristus dan memiliki jaminan bahwa dia sudah dilahirkan baru oleh roh Allah. Itu yang menjadi ciri pertama seorang pemenang jiwa. Persoalannya, apakah saudara-saudari sebagai pelatih ICM ini sudah mengalami keselamatan yang sejati melalui iman kepada Kristus dan memiliki jaminan bahwa dia sudah dilahirkan baru oleh roh Allah. Jadi itu ciri pertama seorang pemenang jiwa. Ciri kedua adalah orang percaya ataupun pemenang jiwa ini merasa beban Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang dan membahagikan kerinduannya untuk melihat orang mengetahui kebenaran yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi ciri yang kedua ini, kita terbeban melihat orang yang belum percaya, melihat jiwa yang hilang, dan kita rindu untuk membahagikan iman kita ataupun kepercayaan kita itu kepada orang lain. Jadi ini adalah ciri yang kedua. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah kita sudah ada merasa beban melihat orang yang belum percaya? Oke, jiwa yang terhilang, jiwa yang jauh dari Tuhan, apakah kita terbeban kepada mereka, hidup mereka, dan kita ingin mereka juga diselamatkan dan mereka juga ingin diteguhkan, ingin juga mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah kita sentiasa mencari kesempatan untuk menceritakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Apakah kita memiliki hati ataupun niat ataupun keinginan selalu mencari kesempatan untuk menceritakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus? Oke, karena ini merupakan satu daripada ciri-ciri penting seorang pemenang jiwa. Oke. Nah, persoalannya kembali, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ini selalu mencari kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Oke, di mana ada kesempatan, ada peluang, saya akan ceritakan Yesus kepada kawan saya, kepada sahabat saya, pada jiran saya, ataupun kepada kenalan-kenalan saya. Nah, itu adalah ciri-ciri pemenang jiwa. Jadi seorang yang selalu ingin menceritakan tentang Yesus, dia akan mengambil kesempatan, saudara-saudari, untuk menceritakan siapakah Yesus yang dia percayai. Saya ingin berkongsi sedikit tentang kawan saya yang bekerja di Makmal, di hospital. Oke, dia ini adalah orang yang sudah bertobat dan kembali kepada Tuhan, kawan sekerja saya, dan dia selalu menceritakan tentang Yesus kepada kawan-kawan dia di hospital, di Makmal. Oke, saya sendiri saksikan. Dia tidak kira sama ada orang itu sudah Kristen atau belum Kristen, dia tetap akan ceritakan siapa Yesus itu jika ada peluang. Dan saya bertanya, kenapa kamu selalu membuat begitu? Karena dia mengatakan kepada saya selalu mencari peluang, kata dia. Saya selalu mencari peluang untuk menceritakan siapa Yesus ketika santai, ketika ada momen yang penting di mana ada keperluan bahwa Yesus itu harus diceritakan. Jadi saya melihat
perkembangan iman kawan saya ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dia juga merupakan alumni kepada ICM ini. Dan dia sekarang bekerja sudah ditransferkan ke pusat jantung, dan dia juga melakukan perkara sama dan terlibat dalam melayani di hospital, di mana di hospital pusat jantung ada satu chapel, di mana setiap hari Jumat mereka diberi kesempatan untuk melayani, diberi kesempatan untuk mendoakan orang sakit. Jadi pelajaran yang saya perolehi daripada kawan saya itu adalah dia sentiasa mencari kesempatan untuk menceritakan kepada orang lain tentang Yesus Kristus. Dan yang keempat, yaitu seorang pemenang jiwa ini adalah selalu tenang ketika bersaksi. Dia tenang ketika bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan membagikan kepada mereka pengalamannya dan berusaha membawa mereka untuk memiliki persekutuan indah dengan Kristus. Jadi ini adalah ciri yang keempat tentang seorang yang dikategorikan ataupun seorang yang ingin memenangkan orang lain bagi Kristus. Yaitu sentiasa bersedia bersaksi, membagikan pengalaman dia bersama Yesus, dan berusaha membawa mereka untuk memiliki persekutuan indah dengan Kristus. Semada orang itu sudah percaya, semada orang itu sudah beriman, semada orang itu belum percaya, dia tetap bersaksi, bagi tahu orang lain tentang kesaksian dia bersama Tuhan, perjalanan hidup dia tentang Tuhan. Jadi ini adalah ciri seorang pemenang jiwa. Dan yang kelima, saudara-saudari seiman dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu seorang pemenang jiwa adalah senantiasa secara aktif berusaha memimpin orang kepada Kristus. Dia sentiasa aktif sebagai seorang yang percaya, berusaha memimpin orang kepada Kristus. Nah, saudara-saudari, ini adalah suatu tanggung jawab kita sebagai seorang yang percaya. Kita harus pimpin orang kepada Kristus, bukan pimpin orang kepada benda-benda yang tidak baik. Kita harus menjadi sesaksi terang di tempat di mana kita bekerja, di mana tempat kita melakukan pekerjaan pun, sekali apa yang kita lakukan, ataupun di sekolah, ataupun di university, di college, di tempat kerja, di tempat bisnis kita, di tempat kita tinggal. Kita sentiasa memberikan pandangan, sentiasa memberikan pendapat yang boleh memimpin orang kepada Kristus. Ini yang menjadi maksud bahwa tentang ciri-ciri seorang pemenang jiwa. Nah, seperti yang Cikgu katakan sekali lagi, pada malam ini Cikgu hanya terangkan secara dasar tentang ciri-ciri seorang pemenang jiwa berdasarkan buku ICM ini. Dan saya sangat berharap saudara-saudari boleh membaca di dalam buku ICM Mode 1 bagian ketiga di bawah topik apakah pemenang jiwa itu, untuk kita belajar lebih lanjut. Sebab topik ini kita harus pelajari secara teori, diajar secara mengenal, secara dasar. Namun yang paling penting adalah apakah kita melakukannya. Itu menjadi persoalan, itu menjadi titik aras, penanda aras kepada kepercayaan kita di dalam Tuhan, di mana kita rindu untuk melihat orang lain diselamatkan. Ini merupakan bagian ciri-ciri pemenang jiwa. Selanjutnya pada bab ini, buku ICM pada bagian yang terakhir ini memberikan 7 alasan mengapa kita harus memenangkan jiwa. Ada 7 alasan mengapa kita harus memenangkan jiwa. Pertama, Yesus mengamanahkan tugas memenangkan jiwa ini. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di situ ada tertulis Yesus mengamanahkan tugas memenangkan jiwa. Yesus mengamanahkan tugas memenangkan jiwa.
Kedua, Yesus adalah teladan dan contoh kita. Yesus adalah teladan dan contoh kita. Yesus telah memberikan Roh Kudus untuk tujuan ini. Yang ketiga. Dan yang keempat, memenangkan jiwa adalah dari pertumbuhan gereja mula-mula. Dulu, cikgu pernah ajar tentang persekutuan. Di mana dalam persekutuan gereja awal, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, mereka sangat aktif, bergiat memenangkan orang bagi Tuhan. Jadi, kita juga rindu pada gereja akhir zaman ini, gereja pada akhir-akhir ini, kita yang hidup pada masa-masa akhir ini, kita juga memenangkan jiwa. Yang kelima, kita ini adalah orang yang berhutang dalam gambaran keselamatan Tuhan. Berhutang di sini yaitu kita harus melunaskan ataupun melayani ataupun menjalankan pekerjaan ini untuk menyelamatkan orang percaya. Keenam adalah ini adalah satu kesempatan akan segera berakhir karena semua kita akan kembali kepada Bapa, dan selagi kita ada di dunia ini merupakan peluang atau kesempatan bagi kita untuk bawa orang lain kepada Kristus. Dan yang ketujuh, kita akan dihitung dalam segala pelayanan kita di hadapannya. Dan akhirnya kita akan, Paulus mengatakan di dalam suratnya, kita akan memperolehi mahkota kehidupan. Segala pelayanan kita itu akan diperhitungkan. Perhitungkan apakah pekerjaan kita itu akan diperhitungkan. Itu adalah bercakap mengenai soal mahkota kehidupan. Nah, kita semuanya sudah diselamatkan apabila kita percaya kepada Tuhan. Namun, ada satu lagi yang Tuhan janjikan, yang Paulus tulis dalam suratnya, yaitu tentang mahkota kehidupan, yaitu segala pelayanan kita, segala jerih payah kita, itu akan diperhitungkan. Di hadapan Tuhan, dan kita akan memperolehi mahkota kehidupan. Jadi itu sedikit saudara-saudari tentang 7 alasan mengapa kita harus memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa, dan tadi pada awalnya cikgu mengajar tentang apakah itu pemenang jiwa. Apakah itu pemenang jiwa, dan bagian kedua di situ 7 alasan mengapa kita harus memenangkan jiwa. Jadi sekali lagi, cikgu ingin saudara-saudari membaca di dalam buku ICM ini untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas bagi bagian ini. Keselamatan dari surgawi yang kita ingin ceritakan kepada orang lain. Itu bukan tugas yang mudah, bukan tugas yang senang. Saya sendiri juga masih belajar, dan ini adalah proses berterusan. Namun, kita harus melakukan. Selagi kita ada kesempatan, ini peluang kita bawa orang lain kepada Kristus. Bawa orang lain kepada Kristus. Oke, sekian saja pelajaran yang pertama ini, yaitu apakah pemenang jiwa, dan kedua, 7 alasan mengapa kita harus memenangkan jiwa. Shalom, saudara-saudari seiman, pelatih ICM yang diberkati Tuhan. Pada bagian kedua ini kita akan belajar tentang penjala manusia. Di bagian ini boleh saudara-saudari pelatih ICM buka dalam muka surat buku ICM Modo 1, ke surat 242, yaitu bertajuk penjala manusia. Penjala manusia. Masih lagi terkait dengan bab awal, yaitu apakah itu pemenang jiwa. Dan seterusnya ini kita akan belajar tentang penjala manusia. Penjala manusia. Jadi penjala manusia ini didefinisikan ataupun dimaksudkan
sebagai perumpamaan yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menggambarkan pekerjaan memenangkan jiwa adalah dengan menjala, seperti yang dia lakukan kepada salah seorang murid dia, yaitu Petrus, di mana dia memanggil Petrus untuk menjadi muridnya dan dijadikannya sebagai penjala manusia. Yang sebelum itu, Petrus adalah seorang nelayan, penangkap ikan. Kemudiannya dia dipanggil Yesus untuk terlibat dalam pelayanan. Bersama Yesus dijadikan muridnya dan diutusnya sebagai penjala manusia. Dan dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dan di kesempatan ini juga, di dalam pelajaran ICM ini, kita juga terpanggil sebagai pelajar maupun alumni maupun orang-orang, semua orang yang percaya, kita terpanggil untuk memenangkan orang bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan pelajaran malam hari ini kita ingin diteguhkan kembali tentang penjala manusia ini. Nah, saya sebagai cikgu dapat merasakan saudara-saudari pernah dengar tentang penjala manusia ini, ataupun dalam bahasa Inggrisnya fisher of men, di mana Yesus memanggil Petrus. Dan malam hari ini juga, ataupun pada kesempatan ini juga, saudara-saudari terpanggil untuk mempelajari dengan lebih dalam apakah itu penjala manusia. Menurut buku ICM ini yang jadikan panduan kita, dan juga dalam Alkitab tertulis dalam Matius 4 ayat 19, di mana Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia. Nah, sudah pasti kita tahu pekerjaan penjala manusia ini seperti juga menangkap ikan, di mana kita mau banyak lagi hasil tangkapan kalau kita menangkap ikan untuk kita makan, untuk dijadikan sumber makanan. Namun, di dalam Tuhan, kita mau tangkap ramai lagi jiwa yang belum kenal Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan, bukan untuk dimakan, tetapi mereka bersama-sama memperolehi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi analogi ini dipakai Tuhan Yesus Kristus untuk menggambarkan pekerjaan kita. Untuk menggambarkan pekerjaan kita, ini adalah tanggung jawab, ini adalah amanat agung, di mana kita harus memenangkan orang bagi Tuhan. Jadi dalam buku ICM ini diceritakan ataupun dituliskan tujuh sikap ataupun tujuh ciri-ciri ataupun tujuh analogi yang menggunakan ikan sebagai analogi dia untuk menerangkan kita untuk menjadi seorang penjala manusia. Nah, kalau saudara-saudari lihat dalam buku ICM, di situ ditulis dengan lebih lengkap tentang setiap ciri yang cikgu akan terangkan ini. Namun pada pelajaran ini, cikgu akan terangkan secara dasar mengenai analogi ini. Nah, saudara-saudari boleh baca lebih lanjut untuk penerangan yang lebih paham, lebih jelas, boleh baca buku ICM, bab bahagian penjala manusia ini. Pertama, sebagai penjala manusia, kita harus pergi ke tempat ikan yang ditangkap. Jadi ini merupakan observasi ataupun perhatian kita di lapangan, di mana tempat kita ditempatkan. Yaitu kita harus pergi ke tempat yang ada ikan, yang ada manusia. Tiada seorang pun penangkap ikan mau membuang waktunya dan berusaha menangkap ikan di tempat yang dia sendiri sudah tahu tidak ada ikan. Nah, balik kepada tugas kita juga, kita mau menjadi penjala manusia ini, kita harus pergi ke tempat di mana ada manusia yang belum kenal Tuhan, yang harus kita selamatkan. Bantu mereka untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan juga bantu mereka meneguhkan keimanan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertama,
Seorang penjala manusia harus tahu, harus pergi ke tempat ikan yang ditangkap. Harus pergi ke tempat yang ada ikan. Harus pergi kepada tempat yang ada manusia. Nah, contohnya, pelajar-pelajar ICM ataupun pelatih-pelatih ICM diperangsang ataupun sentiasa dialu-alukan untuk terlibat dalam STM ataupun short term mission trip. Lawatan singkat ke tempat lapangan di mana kita boleh terlibat dalam pelayanan. Yang di rumah panjang ataupun di kampung-kampung ataupun di bandar juga, di mana ada manusia di situ. Jadi ini analogi pertama, harus pergi ke tempat yang ada manusia. Kedua adalah di sini gunakan jenis umpan yang benar. Oke, gunakan jenis umpan yang benar. Bukan gunakan umpan yang besar. Tidak, saudara-saudari. Kita guna umpan yang benar. Kita bawa Injil kebenaran. Kita bawa Injil keselamatan. Tentang kematian. Tentang pengangkatan Tuhan Yesus yang menebus kita. Itu adalah inti Injil, di mana kita harus ceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Kita gunakan umpan yang benar. Bukan umpan yang disukai. Bukan umpan yang besar, di mana ikan suka, lepas itu dia lari lepas makan umpan kita. Kita harus menggunakan umpan yang benar. Sebab kebenaran itu yang akan memerdekakan kita sebagai manusia. Kebenaran itu walaupun pahit, walaupun susah pada awalnya, tapi sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu tawarkan di mana kehidupan kekal di surga. Itu umpan yang kita gunakan. Gunakan jenis umpan yang benar. Saudara-saudari. Ketika kita menjadi seorang penjala manusia, gunakan jenis umpan yang benar. Bukan umpan yang berbentuk kedagingan, bukan umpan yang berbentuk kesia-siaan. Umpan yang tidak ada dasarnya tentang Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita mesti menggunakan umpan yang kebenaran Injil itu yang kita bawa. Yang kita ceritakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi umpan yang benar untuk manusia yang kita ingin ceritakan tentang Injil. Di sini harus hati-hati, saudara-saudari. Kita mau orang dimenangkan bagi Kristus. Itu yang menjadi matlamat kita. Bukan matlamat yang lain daripada matlamat Tuhan. Jadi, apabila manusia itu sudah masuk dalam umpan kita, umpan yang benar, maka kebenaran juga akan memerdekakan mereka. Seperti juga Paulus dengan Apolos, diceritakan Apolos menanam, Paulus menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang membuatkan mereka percaya pada akhirnya. Ketiga, peranan yang kita harus lakukan sebagai penjala manusia inilah jangan menakut-nakutkan ikan itu. Ini pelajaran yang sederhana. Namun penting, saudara-saudari, apabila ikan itu sudah masuk umpan, jadi kita janganlah menakutkan mereka sehingga mereka keluar daripada tangkapan kita itu. Seperti juga apabila kita sudah memenangkan orang kepada Tuhan, jadi janganlah kita merusakkan persekutuan di dalam persekutuan kita di gereja, persekutuan kita di kelompok sel. Janganlah kita bersifat sombong, dengki, iri hati. Apabila orang itu sudah diselamatkan, mungkin orang itu lebih mempunyai bakat, mempunyai keistimewaan yang mereka pakai setelah mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan, lewat daripada pekerjaan yang kita lakukan. Janganlah kita menakut-nakutkan mereka, tetapi kita harus memberikan dorongan, terus memberikan dorongan semangat supaya ikan itu tidak lari, supaya ikan itu kekal,
supaya manusia itu kekal bersama Tuhan. Kita harus menjadi terang dan garam, kita harus menjadi seorang yang pendorong, seorang yang mendorong satu sama lain di dalam Tuhan. Jangan menakut-nakutkan ikan. Analogi yang ketiga di sini. Analogi yang keempat adalah kita sebagai seorang penjala manusia ini harus bersabar, teman-teman. Harus bersabar, saudara-saudari. Jangan tergesa-gesa. Ya, kita juga mau orang itu cepat-cepat diselamatkan, cepat-cepat bertobat. Ini bukan tugas yang senang. Ada kalanya susah untuk menobatkan orang. Seperti juga hari keluarga kita sendiri, teman baik kita, saudara-saudara ataupun sahabat kita, sukar untuk kita tobatkan, bukan senang. Ya, mereka memiliki sesuatu yang mereka andalkan dalam hidup mereka, dan mereka perlu berubah kepada Tuhan Yesus. Itu bukan satu perkara yang senang. Jadi kita harus bersabar dalam kita menjadi penjala manusia ini. Seperti juga seorang pemancing ikan, dia harus bersabar dan jangan berputus asa, jangan tergesa-gesa. Oke, dalam kita menjadi penjala manusia. Jadi seorang penangkap ikan yang berjaya tidak pernah tergesa-gesa. Kesabaran adalah suatu yang sangat penting. Tanpa ini kita tidak akan pernah mendapatkan ikan. Oke. Dia tidak tahu kalau dia tidak dapat mengharapkan ikan cepat datang, kail cepat diangkat, dan ikan segera dapat ditangkap. Dia harus belajar untuk mencapai hal itu. Sama seperti juga dalam kita menjadi penjala manusia, kita harus bersabar, kita harus jangan berputus asa kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Kita jangan putus asa, jangan pernah putus asa. Kita harus terus memberi dorongan, terus menceritakan Yesus, memberikan kesaksian ataupun pengalaman kita bersama Tuhan, menabur benih Injil. Itu tidak pernah menjadi kejemuan dalam hidup kita. Harus kita terus bersabar dan jangan tergesa-gesa. Itu analogi yang keempat, di mana kita jangan tergesa-gesa. Yang kelima, kita harus berlatih untuk memiliki perhatian yang khusus dalam usaha untuk mendaratkan ikan. Ini juga adalah suatu ciri ataupun tanda ataupun suatu sikap yang harus kita pelajari, harus kita alami, yaitu berlatih untuk memiliki perhatian khusus dalam usaha mendaratkan ikan. Apabila ikan itu sudah makan umpan kita, kita harus menarik dia ke daratan, menarik dia ke perahu dengan perlahan, supaya dia tidak terlepas. Jadi ini adalah satu ilmu juga. Oke? Suatu ilmu supaya ikan itu tidak lolos. Jadi kita juga harus terus bertahan, bersabar, terus memberikan dorongan, terus memberikan semangat kepada ikan yang kita ingin tangkap, manusia yang kita ingin menangkan bagi Tuhan. Ini merupakan latihan. Nah, ini adalah satu proses dalam kita menobatkan orang itu bagi Tuhan. Nah, bagi Tuhan Yesus, dia adalah proses. Oke, dia adalah proses. Harus kita berlatih. Dan seterusnya, yang keenam, jangan biarkan ikan dapat lari lagi. Jangan biarkan ikan dapat lari lagi. Nah, jadi pada analogi ini, apabila manusia itu sudah kita menangkan bagi Tuhan, sudah kita injili dan dia sudah percaya, dia sudah bertobat, harus kita mempunyai perasaan yang jangan putus asa dengan orang itu. Jangan seperti touch and go, yaitu kita bawa orang bertobat dan kita pergi, kita tidak perhatikan lagi. Nah, tidak boleh seperti itu, saudara-saudari. Jadi kita jangan biarkan ikan dapat lari lagi. Jadi perlukan tindakan yang lanjut agar ikan yang kita tangkap tetap terselamat setelah ditangkap. Oke, jadi kita perlu bawa mereka ke gereja, persekutuan gereja, supaya mereka dimuridkan, supaya mereka
terus ditabur benih Injil supaya mereka dapat terus bertahan, terus menjadi umat, terus menjadi murid kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang kita berikan kepada ikan yang kita tangkap itu, ataupun manusia yang telah kita tobatkan itu untuk Tuhan. Jangan biarkan ikan itu dapat lari lagi. Dan yang terakhir ialah peliharalah ikan yang ada. Jadi tugas kita sebenarnya tidak pernah berakhir. Kita juga sebagai pemimpin, sebagai orang yang percaya, yang telah memikul amanah ini sebagai penyala manusia, kita harus pelihara. Peliharakanlah ikan yang ada. Di sini ada analogi yang ketujuh. Apabila usaha berhasil membawa seseorang kepada Kristus, jangan berhenti dengan kemenangan itu, atau sibuk mengurusi seseorang itu, sehingga tidak ada waktu untuk mencapai yang lain. Satu kali saudara berhasil bersaksi dan dapat memenangkan jiwa, lanjutkan terus. Semakin banyak orang saudara menangkan, semakin besar keinginan saudara dan saudari untuk memenangkan orang lain. Jadi tugas kita ini menjadi sesuatu yang sangat mudah bagi saudara-saudara. Jadi ikan yang kita peroleh itu juga kita harus pelihara, harus kita sentiasa dorong, harus sentiasa kita pelihara supaya mereka tidak lari, tidak terlepas. Jadi saudara akan mengembangkan keyakinan dan kemampuan saudara-saudari. Saudara-saudari harus bawa ikan ataupun manusia tersebut dimuridkan di gereja, di kelompok saudara-saudari, supaya dia menjadi kuat dan dia juga boleh menjadi seorang penjala manusia. Dan kita boleh ajar mereka, kita boleh latih mereka seperti platform yang kita sekarang, yaitu di dalam ICM, kelas pemuridan, di mana kita semua dimuridkan, kita semua diproses, diteguh dan diajar, diberikan pengalaman, diberikan pengajaran, di mana kita akan terus kuat, teguh di dalam Tuhan, supaya kita menjadi seorang penjala manusia. Dan kita mau legasi ini diteruskan, kita mau pekerjaan ini diteruskan, sehingga Maranatha, sehingga Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi ini merupakan 7 analogi tentang penjala manusia, tentang penjala ikan, di mana kita menggunakan seorang penjala dan ikan yang kita harus pergi ke tempat di mana ikan yang ditangkap. Untuk menangkap ikan, kita harus pergi ke tempat di mana ada manusia yang harus kita menangkan. Kedua, kita harus gunakan jenis umpan yang benar. Kebenaran itu yang kita taburkan. Kebenaran Injil itu yang kita ceritakan siapa Yesus, kenapa dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Kenapa dia bangkit, kenapa dia harus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita menceritakan kebenaran Tuhan Yesus. Kita menceritakan dari kejadian sampailah wahyu, yaitu misi penebusan Tuhan, misi keselamatan Tuhan. Kita tidak menjanjikan perkara yang lain, kita menjanjikan kebenaran firman Tuhan. Dan ketiga, kita harus jangan menakut-nakutkan ikan, jangan menakut-nakutkan manusia yang telah kita tangkap itu. Dan kita juga harus terus bersabar, jangan tergesa-gesa. Pertumbuhan, pertobatan ini adalah satu proses yang panjang. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam diri seseorang, tapi kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau kita bertobat. Dan dia juga cukup bersabar kepada kita. Kadang-kala kita juga berdosa. Dalam proses tersebut kita terjatuh. Kita jauh daripada Tuhan. Namun Tuhan tetap sabar memproses kita. Jadi begitu juga kita sebagai penjala manusia, kita harus bersabar dan jangan tergesa-gesa. Dan juga kita harus berlatih untuk memiliki perhatian khusus dalam kita mendaratkan ikan itu. Dalam kita berusaha untuk memenangkan orang itu, kita harus berlatih. Kita harus mengalaminya, tuan-tuan, di lapangan. Di mana kita menobatkan orang itu, kita harus melalui proses itu. Kita harus tahu bagaimana membuat koreksi ataupun membuat pembetulan jika ada berlaku kesilapan.
Dan seterusnya, jangan biarkan ikan dapat lari lagi. Di mana ikan yang kita tangkap itu atau manusia yang kita peroleh itu, jangan biar mereka terlepas. Tapi terus mendorong mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di sini adalah peliharalah ikan yang ada. Kita harus memelihara dan memelihara orang yang kita telah tobatkan itu. Dan jangan berhenti di situ saja, tuan-tuan dan puan. Kita terus berusaha di setiap masa, di mana kita terpanggil, dimanapun orang yang kita jumpa, kita mempunyai kesempatan untuk menjadi penjala manusia, di membawa orang kepada Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan 7 analogi sebagai penjala manusia di dalam bab ini, yaitu bahagian penjala manusia. Oke, saya percaya sebagai cikgu, ini juga adalah satu proses yang panjang. Ini adalah sebuah pengajaran, dan pengajaran ini harus kita praktikkan, pengajaran ini harus kita lakukan, pengajaran ini harus kita alami, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari di dalam Tuhan. Nah, ini bukan suatu tugas yang mudah, bukan tugas yang senang. Dia memerlukan kesabaran, dia memerlukan sukacita dan damai sejahtera dalam kita melakukan, karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Dan juga ini adalah satu proses yang panjang, kita harus bersabar dan jangan tergesa-gesa. Ini juga suatu proses yang panjang, yang memberikan bukan saja orang yang kita tobatkan itu yang dimenangkan, tapi diri kita sendiri juga semakin percaya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita diproses, dan semakin hari kita dapat melihat kerajaan Tuhan itu yang dalam hidup kita. Dan apabila orang melihat kita, kehidupan kita, kesaksian hidup kita, orang akan melihat Kristus yang hidup dalam kita. Dan akhirnya apa yang kita lakukan ini, tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang seiman di dalam Tuhan Yesus, nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Itu yang kita mau. Nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Itu yang kita menjadi visi dan misi kita, supaya banyak lagi orang percaya, dimuridkan, dan banyak lagi orang percaya, ditobatkan. Sehingga Maranatha, sehingga Tuhan datang kedua kalinya. Dimana setiap apa yang kita lakukan ini bukan sia-sia. Dia akan diperhitungkan menjadi mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Keselamatan itu sudah pasti bagi orang yang percaya, namun kita mau berusaha lebih lagi, di mana kita mau bekerja di dalam tubuh Kristus, melakukan pekerjaan Tuhan, sama-sama terlibat dalam pelayanan ini, membawa orang kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, penjala manusia ini adalah satu analogi yang dipakai Tuhan Yesus Kristus yang tercatat di dalam Injil, mengenai bagaimana Tuhan Yesus Kristus memanggil muridnya, yaitu Petrus, yang pekerjaannya terdahulu adalah seorang penjala ikan. Kemudiannya dipanggil Tuhan untuk mengikutnya menjadi ataupun sebagai penjala manusia. Jadi ini adalah matlamat kita, ini adalah kesempatan kita, ini adalah masa kita, di mana kita terpanggil untuk menjadi penjala manusia. Dan cikgu juga berharap semua pelatih-pelatih ICM ini dalam Modo 1 ini didorong, diperangsang, diberikan semangat supaya kita dapat melihat pekerjaan Tuhan itu bersama-sama terlibat menjadi penjala manusia. Dimanapun saudara-saudari terpanggil, dimanapun saudara-saudari ditempatkan, di situ Tuhan akan menyertai. Benih itu, Injil itu kita taburkan, namun akhirnya Tuhan yang menumbuhkan. Terima kasih saudara-saudari karena bersama cikgu dalam pelajaran ini sebagai penjala manusia ini. Dan saya berdoa semoga kita terus diproses, diteguh, dan diajar Tuhan untuk terlibat sama dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Sekian saja pelajaran kita. Tuhan memberkati semua.